Oke guys, berjumpa kembali dengan saya Maulana Ceper, channel seputar bahan bangunan. Oke, kali ini saya akan menanyakan berapa sih gaji sales dan tugas sales dan jam kerja sales, itu apa aja gitu kan. Nah, di sini kebetulan ada teman saya yang kemarin masuk vlog juga ya. Halo, Si Ko Alfon. oke. Sales senior, sales 10 tahun di lapangan. Mantep. Gimana kok? Sehat kok? Sehat bosku, sehat. Nah, kita langsung tanya ke ini aja ya, yang udah pengalaman. Nah, Enggak juga sih, biasa aja. biasa aja. Biasa. Ya 10 tahun waktu yang lumayan lah kok. Biasa. Nah, ini kan topiknya bahas tentang gaji ya. Nah, gaji ente berapa itu kok? Gaji standar UMR. Terus ada, maksudnya selain gaji ada kayak Kalau gaji standar tunjangan. UMR tambah dikasih uang bensin, ya paling kita dapat komisi di situ. Komisinya lumayan. Kalau untuk gaji standar UMR ya. Terus kalau uang jalan biasanya berapa kok? Uang jalan tergantung area ya. Biasanya minimal 70 sampai 100 ribu lah. Oh, jadi tergantung jaraknya ya? Jarak yang kita tempuh. Oh, kalau semakin jauh berarti Semakin gede uang jalannya. Oh, iya betul. Terkadang kalau kita luar kota ada biaya dinas, dapat penginapan, uang jalan bertambah 2 kali lipat. Ya itu sih kalau buat Uang jalan. uang jalan yang jauh ya. Kalau gaji- jarak jauh ya. Kalau gaji UMR, Gaji standar UMR. standar UMR. Terus pertanyaan yang kedua, tugas sales apa aja sih kok? Tugas sales seperti biasa ya. Kalau ke toko bangunan itu? Kunjungan ke toko, nawarin produk. Kalau di kita sekalian penagihan. Tuh. Makanya ya satu sisi kita harus bisa nagih, bisa jualan, rajin kunjungan. Gitu. Iya dong. Jadi tugas sales itu nagih, terus nyari orderan, kunjungan juga, pendekatan sama toko-toko juga, biar dia nggak lupa sama muka kita nih. Betul. Karena ada juga yang lupa ya. Tapi kalau kayak muka saya, Nggak, langka soalnya. Langka soalnya bos. Gani! Gani! terus kalau untuk pertanyaan yang ketiga ini, target omset Target omset, per bulan. Per bulan target apa per tahun ya? per bulan. Per bulan. Per bulan. Berapa itu targetnya? Target omset untuk yang junior mungkin masih di angka 500, 700 juta. Tapi kalau yang udah boleh dikatakan kerjanya udah agak lama, ya boleh dikatakan senior lah. Yaitu mesti di atas satu minimal ya. Per bulan minimal. Baru kita dapat tunjangan-tunjangan yang lain. Bonus juga. Bonus. Biasa ada gaji ke-13 juga. Gaji ke-13. Gaji ke-13 tuh namanya bonus tahunan. Oh, bonus tahunan. Kalau kita mencapai target 90% per tahun, Itu kita ada dapat bonusnya juga? ada bonusnya. Ya, kalau untuk komisi itu biasanya rata-rata berapa? Kalau untuk di besi itu komisi boleh dikatakan sedikit kecil ya persentasenya. Sedikit? Kecil persentasenya karena itu barang-barang fast moving, agak sedikit kecil dibandingin produk-produk material yang lain. Kayak barang-barang dalam itu agak besar komisinya. Barang-barang kayak kuas-kuas gitu. Kuas-kuas, sanitari, pokoknya ya Itu barang komisinya gede? agak gede itu, sekitar 2-3% dia dari omset. Tapi kalau di besi? Kalau di besi di bawah 1%. 0, gitu? 1% itu kalau ada yang belanja cash Itu baru dapat 1%? baru dapat 1%. Tapi Cuman kan dibandingin sama sales barang dalam, sales besi itu komisinya jauh lebih besar. kenapa itu Bang? Karena omsetnya gede. Oh. Omsetnya gede dia. Kalau Ah. ente sendiri per bulannya
Gaji plus komisi ya lumayan lah buat nyukupin anak istri mah. Bisa buat jajan-jajan, beli rokok bisa lah, ya lebih-lebih lah. Jadi di atas UMR ya udah pasti ya? Iya, alhamdulillah. Plus komisi ya kan? 2 digit lah. Luar biasa. 2 digit lah. Bahkan kalau sales-sales ya, kayak mobil apa segala macam itu bisa Lebih-lebih bisa 3 digit malah itu. Karena emang dia bonusnya lumayan ya. Setahu saya sih gitu. Makanya kerja sales itu banyak orang yang nganggep remeh. Cuman penghasilannya wow. Iya betul. Wow. Kadang-kadang kan banyak ini ya, nggak Iya. mau jadi sales. Iya. Tapi emang kalau jadi sales sih pusing, sebenarnya pusing kali ya. Kerja apapun pasti pusing ya, Bro. Pasti pusing, Bro, pasti. Nggak ada yang kerjaan. Nggak ada yang kalau kerjaan gampang mah bosnya nggak mungkin cari pegawai. Kerja sendiri. Kerja sendiri. Pinter, emang. Iya. Senior mah beda. Emang senior ini 10 tahun jadi sales, bayangin. Luar biasa. Terus kalau untuk jam kerja ini, pertanyaan keempat itu jam kerja itu sales itu berapa jam kerja? Kalau di pabrik kan biasanya 8 jam. Ya, kalau pabrik kan biasa udah jam kerjanya baku ya. Jam 8 sampai jam 5. Kalau di sales itu masuk kantor maksimal jam 9. Jam 9 itu. Maksimal masuk ke kantor tuh jam 9. Kalau pulang itu nggak ada batas waktu. Nggak ada batas waktu. Kita bisa pulang jam 2 siang, jam 3, bahkan jam 7, jam 8, jam 9 malam pun bisa. Karena kita kerja di lapangan, kondisi di lapangan, trek macet, apa segala macem. Apalagi kalau kita lagi pen closing, penutupan target, itu kerja gila-gilaan pasti. Lebih ini berarti. Gila-gilaan. lebih Malam kerjanya. Malam bisa jam 12, jam 1 itu baru selesai itu kerjaan. Apalagi kalau omset belum ketutup ya. Ya, karena kita lagi nutup target itu kalau di akhir bulan. Harus kerja keras. Harus, nggak bisa nggak. Karena kalau kita mencapai target kan ada bonus juga buat kita. Penghasilan kita bertambah, jenjang karir kita juga bisa naik, gitu. Betul. Intinya jadi sales itu enak. Enak ngatur waktu, pendapatannya lumayan. Banyak kenalan di luar, lebih enak lah pokoknya kerja sales tuh. Kalau untuk kedepannya itu lebih ini kali ya, maksudnya Apa tuh? sales itu lebih bisa jadi pengusaha kali ya. Jenjangnya kan seperti itu, Karirnya itu, karena kita kedepannya itu salesnya iya, gitu gimana ya? karena sales itu udah jualan sebetulnya. Cuman emang bukan pakai modal kita, dimodalin sama bos. Tujuannya sales ya nanti buka usaha sendiri, itu rata-rata kayak gitu. Kayak sales besi, sales bangunan itu pasti larinya bukan material. Itu lebih biasanya kebanyakan seperti itu. Kebanyakan karena kita udah nguasain bidangnya gitu. Kita tahu cara berjualan seperti apa. Tahu pusat Iya betul, kita bisa ngambil barangnya di mana gitu. Yang penting satu, nama baik sih. Kita harus jaga nama baik sih. Dimanapun kita kerja, kita selalu jaga nama baik, kepercayaan orang. Begitu kita buka usaha pun, orang pasti bantu. Insya Allah pasti ngebantu. lebih gampang. Lebih gampang, karena mereka udah kenal kita gitu ya. Tapi yang penting intinya jaga nama baik. Jaga nama Jangan baik. sampai cacat ya. Integritas kita mesti bagus, nggak boleh ya. Mendingan kasbon kalau kata bos di kantor mah. Kalau nggak punya duit, Nggak ada duit mendingan kasbon gitu ya. jangan sampai make ya. Jangan sampai mainin bon gitu. Soalnya banyak kejadian juga kali ya. Ya itu udah masalah umum ya. Kalau di salah-salah itu biasanya gitu ya. Udah lumrah itu. Tantangannya karena apa ya? Tiap hari itu pegang duit Uang. banyak ya. Duit itu setannya banyak, Bro. Duit itu setannya Kadang-kadang nggak banyak. ada niat. Nggak ada niat, cuma kesempatan ada. Oh iya benar juga. Itulah yang makanya kita harus kuat-kuat. Kuat-kuat iman ya. Ya kita juga bukan orang baik sih, cuma berusaha untuk menjadi lebih baik aja. Betul, betul. Intinya jaga nama, terus kedepannya pasti jadi salah itu kebanyakan bisa usaha sendiri berarti. 99% pengusaha material itu berawal dari sales. 99% ya. 1%-nya itu mungkin karena orang tua mereka kaya, tiba-tiba dibukain mau usaha. Cuman kalau orang yang kayak gitu sebenarnya belum bisa dibilang panjang ya buka usaha, karena mereka nggak bisa nguasain Bidangnya. bidangnya. Oh
Kalau dari sales kan kita bertahun-tahun keliling. Barang apapun. Apapun yang mana kita update gitu tiap hari ya kan. Betul. Kita kenalan sales-sales barang lain juga banyak gitu. Begitu kita buka usaha, kita tinggal kontak aja. Sales-sales yang Sales, kenal. ya. Insya Allah mereka pada mau ngebantu. Selama kitanya berhubungan baik sama mereka gitu, pasti mereka masih mau bantu. Jadi intinya tadi pembahasan kayak sistem gaji udah ya. Ya. Sistem gaji udah, terus tugas sales udah, terus jam kerja ya kan, terus target omset. Nah kalau misalnya nggak sampai target itu gimana? Resikonya jadi sales? Nggak sampai target, biasa kalau sebagai pimpinan yang baik, kita harus tahu kendalanya kenapa ini sales bisa nggak mencapai target. Apakah ini salesnya tidak pernah datang ke toko? Apa emang pasar di daerah mereka tuh agak sepi gitu ya kan? Sebisa mungkin kita cari tahu, kita backup mereka. Cuman kalau biasa sih kalau itu ada 6 bulan nggak mencapai target, biasa sih ada peringatan ya. Biasa sih ada peringatan. Tetap gaji mah tetap dapat. Paling yang hilang tuh cuma komisi doang. Komisinya hilang. Komisi doang yang hilang. Karena omset mungkin karena nggak ada juga ya. Ya. Karena perusahaan kan membayar kita supaya bisa menjual produk dia kan. Ya kalau kitanya sebagai sales tidak mencapai target, ya kita mesti cari tahu kenapa gitu ya. Mudah-mudahan sih semua sales bisa nyampe target lah. Di tempat saya sih ya hampir 99% semua chip target semua. Amin. Luar biasa ya. Chip target karena dari bosnya pun support harga. Bisa ngikutin ya? Harga. Lihat di pasaran. Benar, betul. Boleh dibilang harga kita tuh ya nggak monoton, lumayan lah, terbaik lah. Tergantung kitanya sih, kitanya bisa jualan apa, rajin kunjungan apa enggak sih, intinya seperti itu. Betul. Kalau harga tuh kita udah bisa dibicarakan lah kalau buat harga mah. Bisa cengli lah. Cengli. Orang dagang tuh mesti cengli, nggak bisa enggak. Betul. Nggak bisa enggak. Jadi gitu aja ya teman-teman. Jadi kita udah bahas tadi 4 macam ya. Jadi buat teman-teman yang mau kadang-kadang penasaran ya untuk gajinya sales bangunan itu seperti berapa, terus sistem kerjanya bagaimana, terus target omset gimana. Nah kita kan tadi udah dibahas semua ya sama ini si Ko Alfon ini ya. Kalau ini areanya Jabodetabek ya. Jabodetabek itu dia pegang. Makanya target omset juga dia luar biasa sih kalau tempat saya ini. Ya lumayan lah. Jadi sampai sini aja kali kok ya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang lagi mau jadi sales. Ya. Sales khususnya sales bahan bangunan. Video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.